Salam, selamat pagi, selamat berjumpa melalui renungan firman Tuhan pada pagi hari ini dalam mengawali aktivitas dan kegiatan kita. Mari berdoa. Bapa di sorga, firman-Mu akan melandasi perjalanan hidup hari ini. Karena itu berfirmanlah, kami telah sedia untuk menerima sabda-Mu. Urapan Roh Kudus-Mu akan memampukan setiap kami untuk mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Ampuni dosa kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini saya mempersiapkan firman Tuhan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Filipi. Filipi pasal 4 ayat 8 sampai ayat 9. Firman Tuhan berbunyi demikian. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Demikian firman Tuhan yang berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memelihara dalam hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Hari ini Tuhan sudah berkenan melabuhkan hidup kita di hari yang pertama di bulan yang baru, tanggal 1 Mei 2021. Tidak ada hal yang sangat penting dalam menjawab semua cara Tuhan merancang hidup kita selain mengucap syukur kepada Dia. Bukankah Tuhan begitu luar biasa merancang setiap hidup kita? Dan karena itu, setiap rancangan Tuhan patut kita jawab, kita respons sesuai dengan keinginan dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan pada pagi hari ini, saya mengantar kita semua untuk merenungkan firman Tuhan dengan satu tema, pikiran. Saudara-saudara, pikiran adalah medan peperangan. Maksudnya, apa yang kita pikirkan itu akan nampak lewat tindakan kita, perbuatan kita, dan tutur kata kita. Itulah sebabnya kita harus bisa mengendalikan pikiran kita. Pikiran yang kotor, pikiran yang jahat, kepahitan, kebencian, kemarahan, hal-hal yang buruk dan negatif perlu kita buang dan jangan tinggal dalam pikiran kita. Jika hal-hal itu dibiarkan menguasai hidup kita, maka dipastikan kita tidak akan pernah mengalami kelegaan dalam hidup ini. Sebuah pertanyaan, lalu apa yang kita harus lakukan supaya pikiran kita itu baik, kudus, dan mulia? Saudara-saudara, jawabannya ialah kita harus berusaha menawan pikiran kita dan menaklukkannya kepada pikiran Kristus. Maksudnya, kita harus menyelaraskan, kita harus menyesuaikan
pikiran kita dengan pikiran Kristus. Firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini berisi 8 pikiran yang perlu kita tanamkan dalam pikiran kita. Yang pertama dikatakan, pikirkan yang benar, pikirkan yang mulia, pikirkan yang adil, yang suci, yang manis didengar, yang disebut kebajikan, dan yang patut dipuji. Saudara-saudara, itu yang ditegaskan oleh firman Tuhan kepada kita semua pada pagi hari ini. Ketika kita bertanya, apa yang kita lakukan supaya pikiran kita itu baik, mulia, dan kudus. Bahkan tidak hanya berhenti pada 8 pokok tersebut. Tetapi 8 pokok ini ditutup dengan kalimat, pikirkanlah semuanya itu. Dalam kamus bahasa Inggris, pikirkanlah semuanya itu diartikan dalam bahasa Indonesia supaya kita memikirkannya secara terus-menerus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita disuruh, kita diperintahkan oleh firman Tuhan untuk melakukan 8 hal tersebut dalam menjalani hidup yang Tuhan karuniakan. Kenapa? Supaya kita tidak memberi kesempatan sedikit pun pada hal-hal yang buruk untuk menguasai pikiran dan turun ke dalam hati kita. Sekalipun kita marah, sekalipun kita kesal, ataupun kita dikhianati. Dalam ayatnya yang ke-9, saudara-saudara, dikatakan bahwa apa yang telah kita pelajari, apa yang telah kita terima, apa yang kita telah dengar, apa yang kita telah lihat dari kehidupan Yesus, biarlah itu kita lakukan. Karena ending dari semuanya itu dikatakan, Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara-saudara, bukankah kita sudah dibangkitkan bersama Kristus? Maka itu berarti pikiran-pikiran kita yang kotor tidak boleh diberi peluang untuk mengisi pikiran-pikiran kita. Firman Tuhan berkata, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. 8 hal yang ada pada ayatnya yang ke-8 ini adalah perkara-perkara di atas, perkara-perkara yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan mengisi pikiran kita. Karena itu, mari kita renungkan firman Tuhan dan kita lakukan supaya kita semakin menjadi pribadi-pribadi yang bijak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, beri tempat Roh Kudus menuntunmu supaya mengerti firman-Nya dengan benar dan baik dan melakukannya dalam hidup ini. Amin. Firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah di sorga, kami penuh sukacita karena rancangan-Mu luar biasa. Ketika kami telah berada di hari yang pertama di bulan yang baru 1 Mei 2021, firman-Mu menegaskan kepada kami semua untuk membuang pikiran-pikiran kotor,
dan menyelaraskan dan menyesuaikan pikiran kami dengan pikiran Kristus sebagaimana 8 pokok yang disampaikan firman-Mu pagi ini. Biarkan kami terus belajar kehendak Tuhan supaya kami menjadi pribadi yang di dalamnya damai sejahtera Tuhan menyertai hidup kami. Berkati umat-Mu, jemaat Tuhan di sini dalam beraktivitas hari ini. Pelihara setiap pribadi dalam menghadapi kegiatan-kegiatan yang ada. Pergumulan-pergumulan hidup, sakit, penyakit, bahkan sukacita. Diberkati majelis gereja dalam mempersiapkan pelayanan pada ibadah hari Minggu. Bahkan gereja-Mu di muka bumi, Engkau tuntun dengan Roh Kudus. Bangsa, negara, pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah, TNI, Polri, para dokter, para medis senantiasa kami bawa kepada Tuhan. Tuhan pakai sesuai tugas dan tanggung jawab. Banyak perkara-perkara hidup berbangsa dan bernegara, semuanya kami bawa kepada-Mu. Engkau yang akan mengendalikannya dan semuanya berakhir dalam rancangan-Mu. Pemutusan rantai COVID-19 kami bawa kepada Tuhan. Sekali lagi hamba berdoa untuk umat-Mu, untuk jemaat Tuhan di sini. Berkati pelihara dalam setiap hidup dan dalam menerima berbagai berkat Tuhan termasuk ulang tahun dan ulang tahun pernikahan hari ini. Ampuni dosa kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Jadilah bijak karena setia mendengar dan melakukan firman Tuhan. Salam sehat, salam tangguh. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan shalom.